Kembali bersama saya, Karmelia. Hari ini saya ingin menggoreng ikan. Ini ikannya, namanya ikan kaca piring atau capiring. Ya pokoknya digoreng garing itu nanti pasti enak deh begitu ya. Nah ikannya mantap, semua satu keluarga suka. Nah sekarang kita akan tuang dulu minyaknya, bentar ya. Oke, sekarang kita tuang minyaknya. Iya, minyaknya sampai banyak karena ikannya biar kerendam. Kalau ikannya kerendam, nanti gorengnya jadi enak. Karena ini mau digoreng garing. Tuang terus. Oke, cukup dengan minyaknya. Terus sekarang kita nyalakan apinya. Dan kita tunggu sampai minyaknya ini panas. Sambil menunggu minyaknya panas, saya jadi teringat dengan kisah mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan melalui 5 roti dan 2 ekor ikan dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Bagaimana waktu itu dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, dari perikop yang nanti bisa kita baca atau mungkin sudah kita hafal ceritanya, ada 5 sifat yang bisa kita pelajari. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, supaya ketika sifat-sifat ini dikembangkan di dalam diri kita membuat Tuhan yang kita layani itu bangga dan tidak membuat Tuhan malu. Nah, yang pertama itu kita harus punya semangat atau optimis. Nah, kalau masalah tantangan dalam hidup kita tuh pasti ada. Tapi optimis, jangan pesimis, jangan mikir susahnya terus. Filipus bilang roti seharga 200 dinar saja tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang ini. Tapi kemudian Andreas membawa Tuhan ini ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Karena dia yakin Tuhan yang bisa berbuat sesuatu. Nah sebentar, minyaknya sudah panas, kita akan masukkan dulu ikannya. Ya, minyak kita sudah panas. Sekarang kita akan masukkan ikannya. Kita ambil dulu. Awas. Langsung dia meletak-letak. Hati-hati. Sambil menunggu ikan ini menjadi garing, nah kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita harus punya semangat untuk maju, jadi orang yang optimis. Kalau kita mikirin hambatan, tantangan, masalah terus-menerus, akhirnya kita menjadi pesimis terus-terusan. Kita menjadi orang yang kalah sebelum berperang. Filipus bilang apa? Tuhan, roti seharga 200 dinar aja nggak akan cukup. Tapi Andreas dia menyampaikan, Tuhan ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Kenapa Andreas dan Filipus bisa punya reaksi yang berbeda dengan masalah yang sama? Karena yang satu pesimis dan yang satunya optimis. Jadi yang pertama, ayo kita kembangkan sikap optimis dalam hidup kita. Masalah, tantangan, pergumulan, apapun pasti ada. Tapi kita harus optimis, punya semangat untuk maju. Wah, ikannya ternyata masih belum garing. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari adalah sifat setia sama perkara yang kecil. Nah, sekarang ini banyak orang yang pengen instan ya. Kalau dilihat banyak makanan instan, semua serba instan, pengen kaya ya udah ke dukun aja jadi babi ngepet begitu ya, piara tuyul, kemudian pengen cepat kurus, minum obat kurus aja tanpa olahraga, tetap makan banyak bisa jadi kurus begitu ya. Pengen cepat nikah, siapa saja yang ngelamar diterima begitu ya. Nah kita harus belajar mengembangkan sifat setia dengan perkara yang kecil. Kalau kita mengajar anak-anak aja, kita ajar dari hal-hal yang sederhana. Kalau kita mau menanam pohon saja, kita menanam bibit, kita perlu waktu. Untuk bibit pohon durian, kita perlu waktu kurang lebih 20-30
tahun. Tapi kalau hanya menanam pohon jagung, itu sebentar, 3 bulan juga bisa jadi. Nah, setia dengan perkara yang kecil. Mulailah dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang orang lain punya, bukan dengan apa yang kita impikan, tetapi mulai dari apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau cuma ada 5 roti dan 2 ikan, kerjakan itu dan Tuhan pasti akan memberkatinya. Yuk kita lihat lagi, ikannya sudah garing atau belum. Nah, ini ikannya sudah mulai garing. Aduh, hati-hati dengan minyaknya, akan mencelot. Sudah mulai garing ikannya. Nah, ditunggu. Ini ikan enak sekali. Kalau sudah garing seperti ini, tunggu sebentar lagi. Nanti dimakan langsung kriuk seperti makan kerupuk. Selalu dimakan pakai nasi hangat dan sambal. Aduh, bisa nggak kelihatan siapapun yang lewat. Nah, kita tunggu sebentar lagi. Nah, bentar lagi akan bisa diangkat. Tunggu agak berwarna kecoklatan sedikit. Ya, memang ini hanya menggoreng ikan, tetapi ketika kita menggoreng ikan juga kita bisa mengingat firman Tuhan di dalam hidup kita. Lalu sifat yang ketiga yang perlu kita kembangkan itu apa? Sifat yang ketiga itu jangan egois. Kita harus jadi orang yang rela berkorban. Anak kecil ini memberikan bukan dari kelebihannya, tetapi dia memberikan bekalnya. Mungkin nggak dia berpikir, aduh nanti kalau saya dikasih saya lapar, saya makan apa? Kalau saya kasih ke Om Andreas ini, jangan-jangan Om Andreas pikir ini cuma sedikit, dimakan saja sama dia, tidak disampaikan kepada guru Yesus. Aduh. Anak kecil ini tidak egois, dia tidak mencoba memikirkan alasan-alasan untuk kepentingan dirinya. Tidak, tetapi ketika dia punya sesuatu yang bisa dia korbankan, sesuatu yang bisa dia lakukan, sesuatu yang bisa menjadi berkat untuk orang banyak, dia langsung maju untuk melakukannya. Belajar dari anak kecil ini, jangan punya talenta aja, nunjuk, kamu aja, jangan. Kalau bagus kita bilang ide kita, kalau jelek kita bilang ide orang lain. Sebentar, ikannya sudah garing, kita masukkan ikan yang lain. Nah, ini yang sudah diangkat. Sekarang kita masukkan lagi ikan capiring yang lainnya. Awas, hati-hati, minyak panas akan mencelot, agak jauh sedikit. Jaga jarak, seperti kita jaga jarak dari dosa-dosa kita karena bisa menyakiti kita. Nah, sekarang kita tutup dulu, kita ambil tutupnya dan kita tutup biar aman. Lalu kita akan lihat sifat yang berikutnya yang bisa kita kembangkan. Sifat keempat yang bisa kita kembangkan apa? Dari kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Yang keempat adalah nurut enggak sama perintah Tuhan. Atau kata yang sering kita dengar adalah taat, T-A-A-T. Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagikannya. Pertanyaannya, ketika 5 roti dan 2 ikan itu dibawa untuk dibagikan, apakah sudah menjadi banyak? Langsung banyak seperti itu? Saya pikir mungkin tidak. Tetapi murid-murid tetap mau taat. Dia bawa sehingga ketika satu orang ambil, tapi 5 roti dan 2 ikan itu tidak habis-habis, bisa mencukupi kebutuhan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kisah yang lainnya juga kita tahu, kisah janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Bagaimana waktu itu Elia memerintahkan janda Sarfat itu untuk membuat roti bagi dirinya dulu, bagi Elia dulu. Padahal janda itu bilang apa? Saya cuma punya segenggam tepung dan sebuli minyak untuk bikin roti bagi saya dan anak saya. Setelah itu kami makan dan kami mati karena tidak punya makanan lagi. Tetapi Elia bilang apa? Iya tahu, tapi bikin dulu roti buat saya. Ketika janda itu taat, ketika janda itu menuruti perintah Elia sebagai nabi Tuhan, maka Alkitab mengatakan minyak dan tepungnya tidak habis-habis sampai musim kemarau itu selesai. Jadi sifat yang keempat yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita adalah nurut sama perintah Tuhan, taat sama perintah Tuhan. Mau itu enak nggak enak, selama Tuhan yang memerintahkan, ayo kita nurut. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika Dia memerintahkan kita melakukan sesuatu, pasti Dia akan mendampingi kita untuk bisa menjalaninya. Yuk kita tengok lagi ikannya, sudah garing atau belum. Ya,
ini ikan kloter yang kedua sudah agak garing. Saya nggak berani terlalu dekat karena masih mencelot minyaknya. Sudah mulai berasa menyemprot ke kaki. Lumayan rasanya, lumayan panas gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih nggak jadi luka. Oh, masih agak nempel. Perlu sebentar lagi supaya agak garing. Nanti kalau sudah tidak nempel, jadinya akan seperti ini, garing. Wow. Dan sudah siap sambal terasi untuk makan ini. Yuk, kita cek sambal. Nah, ini sambal terasi untuk colek-colek si ikan garing ini sambil menunggu kloter berikutnya yang belum garing dan masih nempel-nempel. Yuk kita lihat sifat apa lagi yang bisa kita pelajari dari 5 roti dan 2 ikan. Sifat terakhir yang bisa kita pelajari dari kisah 5 roti dan 2 ikan ini adalah bisa dipercaya atau bisa diandalkan. Sisanya dikatakan dikumpulkan 12 bakul. Nah, itu kenapa? Karena murid-murid bisa dipercaya, murid-murid bisa diandalkan sehingga tidak ada yang korupsi, tidak ada yang nilep, tidak ada yang nyatut, tidak ada yang ngambil buat dirinya sendiri. Murid-murid tidak melakukan hal-hal yang tidak disuruh oleh Tuhan. Beda dengan kisah di dalam Perjanjian Lama, Akan dan keluarganya yang menyembunyikan hasil jarahan untuk dirinya sendiri sehingga mereka sekeluarga kemudian menerima hukuman Tuhan. Jadi yang kelima, kita harus kembangkan di dalam diri kita. Ayo, kita punya sifat bisa dipercaya. Kata-kata kita bisa dipegang orang, janji kita bisa dipercaya orang, tingkah laku dan kata-kata kita sesuaikan. Semua orang senang dengan orang yang bisa dipercaya. Karyawan disukai bos, disukai teman-teman, disukai bawahannya. Suami istri yang bisa menjaga rahasia keluarga itu juga hubungannya lebih kuat. Aktivis di gereja yang bisa diandalkan, gampang deh kalau sama dia diserahin tugas itu dia akan kerjakan sebaik mungkin, do the best, pasti hasilnya baik. Sehingga apa? Orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipercaya itu tidak bikin malu orang lain dengan sikapnya, terutama orang yang memberikan kepercayaan dalam hal ini. Kalau kita jadi pelayan Tuhan, kita jadi orang Kristen, kita jadi murid Tuhan, kita tidak bikin Tuhan kita malu karena kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa dipercaya. Oh iya, orang Kristen memang penuh kasih. Oh iya, orang Kristen memang gak suka nipu. Oh iya, orang Kristen memang baik, dan seterusnya. Yuk kita tengok lagi ikan kloter kedua ini. Nah, ini ikannya sudah berubah warna, sudah kecoklatan dan sudah tidak ada bunyi plotok-plotok lagi, sudah semakin berkurang sehingga bisa kita angkat. Lihat warnanya sudah beda, tadi masih putih, sekarang sudah kecoklatan. Memang ini hanya menggoreng ikan biasa, tapi ketika hati kita, pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, bahkan ketika kita menggoreng ikan pun kita bisa sambil merenungkan firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita isi di dalam hati dan pikiran kita? Apakah ketika kita menggoreng ikan, lalu kita memikirkan orang lain, kelakuan orang lain yang membuat kita kesel, sehingga kita kemudian menggoreng ikan dengan kesel, hasilnya tidak baik, hasilnya kurang maksimal. Nah, suaranya berisik sekali, seperti petasan, sering sekali. Nah, supaya tidak muncrat kemana-mana, lagi kita ambil tutup dan kita tutup supaya minyaknya nggak muncrat kemana-mana. Jadi sambil menggoreng ikan, kita bisa tetap merenungkan firman Tuhan. Seperti tadi di awal saya katakan, ketika melihat ikan, saya teringat mujizat yang Tuhan kita lakukan, Yesus Kristus, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Sehingga kita bisa belajar dari perikop tersebut, ada 5 sifat yang bisa kita kembangkan supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang memuliakan namanya. Kita bisa menjadi orang Kristen yang menjaga nama baik Tuhan, dan kita bisa mengupgrade kualitas hidup kita sebagai orang Kristen, pelayan Tuhan, murid Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Yang pertama tadi, kita harus punya semangat untuk maju,
Harus optimis, jangan pesimis. Jangan pikirin hal yang susah terus, tapi lihat selalu ada jalan keluar bersama dengan Yesus. Yang kedua, setia sama perkara yang kecil. Semua orang mau instan, semua orang mau cepat. Tapi Alkitab bilang siapa yang setia terhadap perkara yang kecil akan diberikan perkara yang besar. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga adalah kita harus jadi orang yang tidak egois. Dia mau berkorban, rela berkorban, tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri saja. Dan yang keempat, kita jadi orang yang nurut sama firman Tuhan. Kita jadi orang yang taat sama firman Tuhan. Lalu yang terakhir tadi, apa tadi yang terakhir? Kita harus jadi orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Nah, 5 sifat ini sambil menggoreng ikan pun bisa kita renungkan, bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Isi hati kita dengan firman Tuhan, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dalam kegiatan kita sehari-hari, mari kita renungkan dan kita lakukan di dalam hidup kita. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita makan ikannya. Makan. Garing. Selamat menikmati.